Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa habibi rabbil alamin. Sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bi khair. Naam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ihdina shiratal mustaqim, shiratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulul mu'allif rahimahullahu ta'ala wa daman naf'a bihi barakati ulumi wal muslimina fid dharain amin ila an qala beliau kemarin membahas, ini masih sambungan kemarin sebetulnya. Saat Allah subhanahu wa ta'ala tahu bahwa tidak semua orang sampai di maqam mahabbah. Artinya mereka akan sibuk hanya dengan aktivitas-aktivitas fisik yang itu sangat melelahkan. Karena hatinya gak ikut. Kayak orang gak hobi main bola, suruh main bola melulu. Tambah lama dia malas, main yang lain dong. Tapi orang yang udah hobi main bola, nggak main bola sekali itu kayaknya ada yang kurang dalam hidup. Sama kayak orang biasa ke sawah, biasa ke kebun, biasa kerja keras. Udah Pak, duit saya kasih semua, nggak usah kerja lagi. Dia bukan masalah duit lagi, kadang-kadang badannya capek kalau nggak ngangkat cangkul. Kalau nggak turun ke sawah tuh kayak ada yang kurang gitu. Itu udah jadi kecintaan. Nah, orang-orang yang belum sampai kecintaan pasti ntar ada bosannya. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala tahu sebagian orang sibuk dengan amal zahir, tidak dengan batinnya, maka Allah berikan macam-macam bentuk ketaatan sebagai rahmat dan kasih sayangnya agar orang itu tidak bosan. Dan karena Allah Subhanahu wa ta'ala tahu ini nafsu nih kalau udah suka sesuatu dia rakus, dia pengen terus gak berhenti. Akhirnya Allah menghalangi kita dari ibadah-ibadah fisik di sebagian waktu. Mengapa? Agar kita juga tidak bosan. Agar kita punya persiapan yang lebih. Agar kita kemarin tidak meninggalkan amal suatu saat secara total. Kenapa? Capek, bosan agama gitu-gitu aja. Gitu ya. Maka mohon maaf nih, orang kalau ngaji aja, nggak ada silaturahim, nggak ada dakwah, nggak ada aktivitas bersama keluarga, itu jenuh nanti. Sama orang dakwah tablik aja ya, tablik ada jenuhnya itu, nggak gitu. Ntar silaturahim, ntar ke pasar gitu asik. Kayak Nabi SAW, kadang di medan tempur, kadang jogging pagi sama istrinya, kadang kuda-kudaan sama Sayyidina Hasan Hussein. Kadang beliau meninjau pasar. Wah, itu seru banget hidup begitu. Nah tadi itu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak jadikan setiap waktu itu ada waktu ibadahnya. Tapi Allah jeda tuh, khususnya sholat. Kenapa? Liyakuna hammuka iqamatas shalah la wujudas shalah. Allah ingin perhatianmu itu, konsentrasimu itu pada menegakkan sholat. Ternyata al-iqamah itu bima'nal itqan wal ikmal. Allah pengen sholat itu yang berkualitas gitu. Sholat itu yang sempurna. Sholat itu yang sangat-sangat bernilai, yang penuh makna. Yang Allah mau bukan sholat
bukan adanya sholat itu, bukan wujudnya sholat, bukan. Tapi sholat yang berkualitas. Sehingga itulah kata Nabi SAW, ya, ketika nyuruh Sayyidina Bilal qomat itu, Nabi SAW bersabda, arihna biha ya Bilal. Bilal, cepetan. Saya mau bernikmat-nikmat nih dengan sholat. Saya mau rehat dengan sholat. Saya mau healing, bahasa anak sekarang, dengan sholat. Saya mau refreshing nih. Saya udah jenuh. Saya udah letih. Ini ngadepin semua yang saya hadapi. Saya mau jumpa sama Tuhan saya. Saya mau jumpa sama bos saya. Saya mau curhat. Allah. Tapi sayangnya kita begitu. Sebelum waktu sholat ngobrol panjang. Udah dekat waktu sholat, bentar lagi udah mau asar, tidur dulu ah. Itu Allah ngelihat kita tuh lucu gitu. Berarti bagi kita tuh sholat tuh nggak penting. Man hanat alaihi shalah fahuwa indallahi ahwan. Siapa yang nggak mentingin sholat, maka bagi Allah dia tuh lebih nggak penting. Oke, perhatikan. Siapa yang nggak pentingin sholat, siapa yang baginya sholat tuh hal remeh, maka dia di pandangan Allah lebih remeh. Gitu ya. Ya sama itu. Gimana kamu ngelihat santri itu? Sebel nggak kamu? Udah tahu jam 7 masuk kelas. Sebelum itu dia sarapan, dia ngobrol, ya enggak? Dia main bola, dia ngapa-ngapain ya? Tinggal 5 menit. 5 menit. Tiap hari begitu kita gampar juga tuh anak. Kamu ini nggak tahu waktu ya. Sengaja ada jadwal itu biar jam 7 itu sebelum jam 7 udah standby. Ini ngobrol ngalor ngidul, makan ini, makan itu. Muter sana, muter sini. Tinggal 5 menit, ada nggak yang begitu? Ada, orang feeling biasanya begitu. Tantaran dulu. Udah deket baru. Nah jangan. Nah ini beneran ini, Masya Allah. Allahumma rzuqna iqamatas shalah. Semoga Allah kasih kita bisa nyempurnain sholat. Beneran, ini kunci perubahan hidup awal. Sehingga kata para ulama begitu kan. Lan tastaqima hayatuk hatta tastaqima sholatuk. Nggak akan benar hidup orang itu sampai sholatnya benar. Ya. Apa maksudnya? Mentingin hal yang penting dalam hidup. Mentingin hal yang penting dalam hidup. Nah, maka yang pertama kita jaga apa waktunya. Jaga jangan sampai masbuk. Dijaga jangan sampai kelewat. Kemarin kan Nabi SAW, itu di Mishkah itu, saya ngaji di Mishkah. Nabi SAW itu nggak pernah sholat di selain awal waktu 2 kali berturut-turut dalam hidupnya. Berarti apa maksudnya? Nggak pernah disengaja gitu. Tiduran kayak atau perjalanan, tapi 2 kali nggak pernah. Kalau 2 kali kan berarti itu jadi rutinitas. Sekali-kali lewat namanya manusia. Kalau 2 kali itu namanya udah niat itu, udah males. Berarti sholat tuh nggak penting. Ini jadi nasihat tuh kita semua. Biar gimana sih? Allah udah ngasih fasilitas semua, terus nggak dijalanin. Kalau Tuhannya kita kan udah kita gaplokin semua. Gimana? Bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Allah ngasih jeda waktu yang banyak itu, yang panjang itu agar diatur gitu. Subuh panjang nggak dari Isya ke subuh? Panjang kan? Ini tidurnya jam 2. Atau Allah nih anak pikiran gimana sih? Akhirnya bangun jam 5:30. Akhirnya bangun pas qomat. Tahiyat. Banyak santri-santri di pondok kayak gitu, mau ngapain? Kalau nyantri begitu jadi ustadz begitu nggak? Itu unik jadinya. Maka kita nih nggak pengen lepas sama hikam, karena di hikam nih kita tahu apa yang Allah mau dari kita. Kita tuh lucu gitu. Bagi Allah, bagi malaikat tuh kita lucu. Ini orang gimana sih? Dari jam 7:30 sampai jam 4:30 kan banyak banget tuh. Masa nggak bisa sih nyempetin tidur, nyempetin apa? Nggak bisa sih ngatur waktu makan jam berapa, waktu ngobrol sampai jam berapa? Itu Allah tuh lucu gitu. Kok ini orang gimana sih?
Oh, emang agenda saya sama saya nggak penting. Yang penting ngobrol sama orang, yang penting perutnya terisi kenyang, yang penting tidurnya nyenyak. Hubungan sama aku boleh dikurangi, tapi makan nggak boleh dikurangi. Nanti aku kurangi ya duitnya ya, nanti aku kurangi ya kesehatannya, nanti aku kurangi ya. Nah kita tuh suka nggak paham sama. Nah, jadi kata Imam Ibnu Ajibah di sini dalam syarahnya bahwa rahasia hikmah Allah SWT batasi waktu sholat di sebagian waktu agar orang itu merasa rindu, merasa gembira untuk menanti waktu sholat. Sehingga dengan itu, ya contoh lah, kita kan makan gak tiap waktu kan. Lagi lapar-laparnya makan, aduh, itu mah gak usah dipaksa khusyuk. Udah gak usah disuruh, langsung gerak sendiri. Nah itu Allah tuh pengennya gitu. Lama ketemu makhluk, ya Allah. Yang ini ngomong begini, yang ini begini, yang ini gini. Ya Allah ruwet amat. Ya Allah pengen sama yang gak ruwet, Allah. Ya Allah semoga dikasih yang begitu. Nah lain halnya kata beliau apa? Kalau sholat itu terus gitu, itu akhirnya nanti bosan. Nah, jadi semua aktivitas ibadah itu yang Allah inginkan apa? Hati atau fisik? Hah? Hati. Bukan gerakan fisik. Tapi kalau gerakan fisik jadi sholat nggak? Fisik jadi sholat nggak? Enggak. Kan udah kan wa khalaqna apa namanya? Wa khalaqnakum azwaja. Semuanya diciptakan pasangan. Sama kan kemarin. Tubuh kita ada jasad, ada ruh. Ya. Dalam diri kita ada hardware, ada keduanya penting. Mana yang lebih bernilai? Nah itu baru. Mana yang lebih bernilai? Dalam software. Ya orang nggak pakai ilmu fikih nggak sah sholatnya. Nggak pakai ilmu tasawuf, ilmu batin, sholatnya tidak diterima. Bukan nggak sah, tapi sholatnya nggak jadi apa-apa. Kita harus ingat ini. Maka jangan, kalau bahasa orang Jawa, jangan kefikihan gitu. Jangan terlalu fikih banget itu. Ini nggak sampai nanti, karena fikih itu ngurus zahir itu. Tapi mesti pindah seperti Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, harus mendidik ruhaniyatnya, mendidik batiniyahnya. Ini bagus ini, tulis nu. Laisa sya'nu harakatal asybah, innama sya'nu khudu'ul arwah. Laisa sya'nu harakatal asybah, innama sya'nu khudu'ul arwah. Yang dikehendaki itu, yang hebat itu bukan gerakan fisik. Yang hebat itu adalah tunduknya ruh. Dalam lagi-lagi. Laisa sya'nu harakatal asybah, innama sya'nu khudu'ul arwah. Nah, jadi begitu Allah kasih waktunya itu berjeda agar kita mempersiapkan dengan sematang-matangnya sholat. Menyempurnakan sholat. Apa yang disempurnain? Hak-hak zahir dan batin. Hak zahirnya apa? Datang sebelum waktu. Ya nggak baca Quran dulu, doa dulu. Tadi dari aktivitas yang melelahkan itu mandi dulu. Ya, biar tenang nih pikiran. Habis apa itu? Habis negosiasi, waktu udah makin deket. Udah nggak apa-apa, nanggung, nggak apa-apa sekarang aja, jangan nanti, nanggung. Wah, keburu komat, dan nanti lagi aja. Oh, udah pikiran. Yang cocok berapa harga, selesai. Sempurnakan hak-hak zahir. Kita udah belajar fikih, sempurnain adab berwudunya, adab kiblat, ya, jongkok, apalagi air jangan israf, menghadirkan hati saat wudu, menyempurnakan sunnah-sunnah wudu, menyempurnakan basuhannya, dan lain sebagainya, dan juga wal batinah, dan juga adab-adab batinnya, ada khusyuknya,
ada cintanya, ada gembiranya, ada rindunya. Itu tuh Allah. Al-marzuqna iqamatas shalah ya Rabb. Aduh, orang tuh kalau udah ngerasain nikmatnya sholat ya, kayaknya nggak ada itu susah hidup yang kerasa itu. Sekarang gini, entah kamu ngerasain ya kalau kamu udah habis nikah itu hidup tuh kayak nggak ada beban. Habis nikah sampai 3 bulan itu yang saya rasain. Ya Allah, itu ngerasa hidup paling beruntung gitu. Hidup enak bener gitu. Itu enak banget itu. Jadi kamu ngerasain bagaimana hidup bersama seseorang yang sangat kamu cintai. Itu asli. Hiruk pikuk dunia nggak kerasa itu. Asli nggak kerasa. Enak gitu. Duit masih banyak gitu kan. Hubungan masih anget gitu. Pekerjaan semua libur kan. Dulu saya di Azen itu 1 bulan libur. Jadi kalau habis nikah itu ada cuti 1 bulan. Ini libur udah. Itu enak banget. Keliling sana kemari. Aduh. Itu baru sama pengantin baru sama kekasih kita. Fa kaifa idza kana mahbubuka rabbal alamin. Gimana kalau kekasih kita itu adalah Tuhan semesta alam. Nyiptain kita, yang sayang sama kita. Yang gak pernah marah sama kita, yang sabar nungguin kita mau berubah, mau balik. Yang ngasih kita bisa ngaji hikam tiap hari, yang dulu baru cuman sekedar cita-cita. Yang ngasih kita ilmu pikiran, yang ngasih kita TL Kijar, kita bisa ngamalin Quran. Tadzakkar hadza wa tafakkar hadza. Tadzakkar hadza wa tafakkar hadza wa tasya'ar bihadza. Coba dipikir, dirasain, enak gitu. Beneran ini bukan sekedar omongan. Saya dan kita semua. Yuk nikmatin sholat. Maka atur jadwalnya. Jauh sebelum waktu sholat mau tidur. Jauh sebelum waktu azan pasang alarm biar bangun. Ini mah kita enggak. Akhirnya hidup kita berantakan. Kenapa? Karena kita enggak nganggap agenda paling penting itu menjadi agenda yang paling penting. Jangankan paling penting, penting aja enggak, remeh sholat itu. Ini kata Imam Qushairi, masuk ulama sufi besar, masuk ya orang yang mengarang kitab tasawuf pertama, beliau menyebutkan menegakkan sholat adalah mengerjakan rukun-rukunnya, menyempurnakan sunnah-sunnahnya. Naam. Dan kamu lenyap sudah di hadapan apapun. Dan kamu hanya fokus kepada zat yang kamu sholat menghadapnya. Ya Rabb. Bukan fisiknya yang menghadap kiblat, tapi hatinya menghadap kepada kiblat. Hatinya penuh dengan hakikat-hakikat, sedang menjalin hubungan dengan Allah, sedang nyambung dengan Allah, terkonek dengan Allah. Kata Imam Ibn Athaillah Sakandari, mendirikan sholat adalah menjaga batasan-batasan sholat. Itu tadi, ada syarat, rukun, apa yang membatalkan dihindari semua, sambil ngejaga hati agar nggak kemasukan siapapun selain dia. Ini bagus lagi nih, saya nggak bawa handphone, kuota saya habis. Kata Umar ibn Abdul Aziz radhiyallahu anhu ila ummali. Kuota tuh kayak apa ya kuota? Kuota sinyal tuh kayak apa deh? Itu asupan ilmu tiap hari itu. Mau punya pikiran benar, punya badan sehat, nggak ada asupan ilmu, itu kamu ngeblank juga itu. Beneran ini. Ini baru aja saya diilhamin begitu. Kayak apa ya? Ini kalau gunain pikiran berarti jalanin software. Kalau ngejaga tubuh namanya ngejaga hardware. Tapi itu semua udah keren, nggak ada sinyal, nggak ada kuota, itu nggak jalan tuh. Apa itu sinyal dan kuotanya?
Ilm ya nih. Itu nggak boleh putus ilmu tuh. Putus aja ngeblank. Maka apa? Wa qur rabbi zidni ilm. Dipaksa. Muhammad doa. Ya Allah tambahin terus ilmu. Maka aneh itu orang nggak belajar tuh aneh. Misalnya bersabda dalam satu hadis, "Idza tala'at alayya syamsun." Idza tala'at alayya syamsun, nanti diituin lagi ya. Nah, lupa saya itu detail hadisnya. Kalau terbit matahari di suatu hari, kata Nabi SAW, dan aku tidak bertambah ilmu yang itu dapat lebih mendekatkan aku kepada Allah Subhanahu wa taala, falam yubarak li fi tulu'i syamsi dzalikal yaum, maka itu matahari hadir hari itu enggak bawa berkah sama sekali. Itu hari sial saya, kata Nabi SAW. Kalau ada satu hari saya enggak nambah ilmu, yang bikin makin dekat ke Allah, yang hidup ini makin benar, Nabi SAW, maka itu hari, itu matahari keluarnya nganggur buat saya. Enggak ada berkahnya sama sekali itu. Itu hari sial bagi saya. Ada nggak orang nggak ngaji sampai tahunan, belasan tahun? Dia dengar ekonomi ini, dia dengar ilmu politik ini. Dia nggak nyari ilmu untuk memperbaiki dirinya dan hubungannya sama Tuhan. Itu orang hidupnya sial. Sehari aja sial kok. Saya maka begitu tuh. Saya nggak usah jauh-jauh ya. Alhamdulillah ya Allah, bersyukur. Kamu harus ingat nih. Nah, al-ulama warasatul anbiya, wal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama, innama warathul ilma. Para nabi itu enggak mewarisi harta, tapi mewarisi ilmu. Kamu harus percaya ini. Sekarang percaya enggak percaya terserah kamu, tapi nanti akan datang suatu waktu kamu akan dibuat terbelalak sama Allah. Kalau bagian kamu ilmu, maka kamu orang yang paling beruntung di atas muka bumi. Faman akhadhahu akhadha bihadhin wafirin. Siapa yang mengambil bagian ilmu, dia ngambil bagian yang sempurna. Tadi malam saya hadir di satu pondok orang dengan segala dinamikanya. Udah ringan bagi saya. Karena saya sudah melewati semuanya. Dengan ilmu saya yang terus Allah titipkan, ilmu bertambah lagi. Dengan ilmu pikiran, ngobrol sama Mulwi Barli juga sepanjang jalan. Sampai kita kelewat sampai ke Purwakarta. Mau ke Cipatat dari ke Purwakarta. Saking asiknya. Dan itu tarikan dia juga mau ngobrol lama sama saya. Ya, udah disasarin sama Allah biar lama ngobrol. Gitu ya. Jadi indah hidup itu, indah. Ya, kalau enggak omong kosong hidup indah itu. Tanpa ilmu itu omong kosong, benar. Jadi dengan ilmu nanti kamu akan melek gimana ngebenahin ini. Dan diam-diam banyak orang merhatiin kita. Diam-diam orang tuh banyak perhatiin kita. Maka udahlah, yang total, yang maksimal, kita tuh dikagumi banyak orang. Beneran. Itu padahal yang lalu kan masih jauh itu. Kan saya bilang, tahun ini tidak sama sekali dengan tahun sebelum. Kamu akan lihat banyak keajaiban. Bisa babi madza? Bisa babil ilm, bi barakatil ilm. Beneran. Laulal ilmu lakana nasu kal bahaim. Kalau bukan karena ilmu, manusia apa bedanya sama binatang? Ternak sama, makan, tidur, jalan, kawin, beranak, meninggal. Hakadha. Ini kan aksarun nas itu, seperti itu kan. Yang penting bisa makan Pak Ustadz. Yang penting hidup happy, dah gitu aja. Gak ngerti itu apa tujuan hidupnya, apa yang harus dilakukan di atas muka bumi. Beneran. Ya, maka kalau putus saja sehari dengan ilmu, itu putus keberkahan hidup. Itu hari sial itu. Harus ditanamkan itu. Jangan diajak ngaji itu hesek gitu, susah.
Ngaji naon deui sih? Astagfirullah, ngaji naon deui. Itu Nabi Muhammad SAW dapat wahyu. Udah cukup itu. Ilmu terbaik dari zat terbaik, dari guru terbaik Jibril itu. Udah cukup. Naon deui sih? Kan kita sering gitu. Kan saya sudah daurah, kan saya sudah takhasus, saya naon deui sih? Astagfirullah. Minal mahdi ilal lahdi. Nabiyukum qala lahu rabbuh qul ya Muhammad rabbi zidni ilma. Wa huwa qala idza tala'at alayya syamsun. Kalau terbit satu hari tidak bertambah ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah, bikin diri lebih baik. Falam yubarak li fi tulu'i syamsi. Dzalikal yaum, itu hari enggak ada berkah-berkahnya sama sekali. Sial hari itu. Ini setahun enggak ngaji, 10 tahun enggak ngaji, enggak dekat enggak duduk, enggak dekat enggak duduk, enggak dekat enggak duduk, teng. Maka Sayyidina Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala menulis kepada menteri-menterinya, kepada pejabat-pejabatnya, inna ahamma umurikum indi as-salah. Sungguhnya hal terpenting kalian bagiku bukan ngurus negara, sholat. Ini kan kerjaannya orang tablik nih, ngajak orang sholat. Tapi jangan fisik doang. Faman hafidhaha wa hafadha 'alaiha. Siapa yang menjaga sholat wa hafadha 'alaiha, dan benar-benar ngejaga. Benar-benar istiqomah ngelakuinnya. Fahuwa lima siwa ahfaz. Nanti ini difoto ya, nanti kirim ke saya. Gini-gini perlu dihafal. Jadi prinsip dan jadi memori kita. Maka dia akan lebih menjaga yang lainnya. Wa man dhayya'aha, siapa yang menyia-nyiakan salat, fahuwa lima siwaha adya', maka kepada yang lain dia akan lebih menyia-nyiakan. Ayolah benahi salat. Lan tastaqima hayatuk hatta tastaqima salat. Enggak akan rapi hidup tanpa salat yang rapi. Naam. Sehingga karena yang Allah mau itu iqamatus shalah bukan wujudus shalah, dan tidak semua orang bisa iqamatus shalah, maka beliau menyimpulkan fama kullu musallin muqimun, maka dari itu tidak semua orang sholat itu muqim, tidak semua orang sholat itu ngerjain dengan sempurna, dan semua masalah itu datang dari apa saja yang dikerjain gak sempurna. Mau tahu nggak siapa ustadz yang bermasalah? Tahu nggak? Ustadz yang waktu jadi santrinya nggak serius. Jadi ustadz tuh dia ngeluhin santrinya nanti. Santri saya, kata santrinya, ustadz gue begitu. Jangan dulu ngomong orang. Jangan-jangan kita dikeluhin sama santri. Anak saya gini, anak saya gini, anak saya gini. Kata anaknya, bapak gue mah begitu banget orangnya. Ya Allah, roh anfusana. Kita lihatlah diri kita. Ayah yang gak selesai itu karena saat jadi anak dia gak selesai. Pemimpin yang tidak selesai itu karena saat dipimpin dia tidak selesai, jadiin makmurnya, jadiin dirinya sebagai makmur yang baik. Paham? Ustadz yang tidak selesai itu adalah ustadz yang saat belajarnya dia nggak serius. Udahlah, itu rumus itu. Paham? Maka kalau ketemu orang jangan terlalu banyak nyurhatin orang. Kamu kebaca kartunya. Santri saya gini, santri. Oh, ini orang dulu mondoknya nggak bener. Udah gitu. Nyurhatin anak. Gimana bapak nyurhatin anak? Itu nggak masuk logikanya orang-orang hebat, nggak masuk. Nyari duit susah. Oh, ente nggak pernah belajar ilmu bisnis, ente nggak belajar mental kaya yang benar. Gampang nyari duit ternyata. Coba itu. Maka tadi itu laisa sya'nu harakatal asbah, innama sya'nu khudu'ul arwah. Ingat, ini software ini dijaga terus, dinaikin terus. Maka kan sering disebut sama masyayikh, 4 bulan bukan tujuan. Madza wajad? Apa yang kamu dapat dari 4 bulan? Nambah ilmu apa? Nambah khusyuk apa? Nambah akhlak apa?
Nambah kedekatan apa? Kalau enggak, ya Allah, doa sudah hilang begitu aja itu. Bukan waktu yang lama di pondok. Madza ta'mal fil ma'had ya. Hal tata'allam wa hal tastafid min syaikhik. Belajar bener nggak sama guru? Aktif di sini nggak? Aktif di situ nggak? Sayang nggak sama waktu? Jaga nggak sholat? Maka bukan orang pondok yang bermasalah. Di pondok ngapain? Hadza ya. Bukan Islam yang masalah, orang Islamnya ngapain? Bukan sholatnya yang nggak berguna. Sholatnya jadi apa dalam hidup? Jadi jangan pindah gerbong lain. Saya di Islam nggak ada perubahan, saya pindah ke gereja aja. Sama. Siapa yang nggak berharga di sini? Di sana juga nggak berharga. Sok aja. Tuh sahabat tuh karena berharga. Saya betul Sayyidina Ubay bin Ka'ab ya. Yang itu yang 3 orang tuh salah satu ladzina khulifu. Sayyidina Ubay ya? Saya lupa sih. 3 orang itu yang diboikot 50 hari sama Nabi SAW. Itu semuanya diajak pindah masuk Nasrani itu. Nanti saya jadiin pemimpin kasih ini. Kenapa? Karena orang hebat. Khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam idza faquhu. Jadi orang tuh kalau hebat dulu di masa belum kenal Islam, di masa hidupnya belum ada aturan, dia hebat. Dia masuk Islam hebat. Jadi jangan mimpilah. Jadi pondok itu ngeluh, pondok ini nggak jelas, tapi padahal kamu nggak jelas. Nanti kamu ke pondok orang, kamu bilang pondok itu nggak jelas. Padahal diri kita yang nggak jelas. Kita jangan bilang dakwah kan kita yang bikin dakwah tuh nggak jelas. Kita jangan bilang lah santri sekarang beda. Jangan-jangan kamu memang beda sama ustadz yang dulu gitu. Nggak ada yang beda, nggak ada yang beda. Semua sama. Jangan bilang lah nyari duit susah. Jangan-jangan emang dari dulu kamu susah nyari duit, sekarang makin kejepit. Terus saya masih ketemu tuh orang-orang yang masih nyengir aja duit enggak. Malah Mulwi Barli cerita, siapa Atta Halilintar. Itu duitnya nggak pernah berkurang sepeser pun. Selalu bertambah, selalu bertambah. Setiap dia keluar negeri, maka dia akan buka jastip saat dia berangkat. Kan di sono banyak tuh orang Indonesia. Yang di Korea, dia mau ke Korea. Siapa yang mau nitip rendang? Ayo nih rendang nih, kangen gak sama rendang? Kangen gak sama sambal pecel? Pulangnya gitu juga, yang di Indonesia, nih ada makanan Korea, ini. Sehingga dengan jastip itu semua biaya tercover. Saya ngomongin apa tadi? Apa tadi temanya? Nyari duit. Karena emang pinter dia nggak pernah ngeluh. Udahlah jangan ngeluh. Kalau kamu ngeluh, itu menunjukkan diri kamu. Kamu tuh nggak piawai, dah gitu. Kamu ngeluhin anak, kamu nggak piawai jadi ayah dah gitu. Kamu ngeluhin masyarakat, kamu nggak piawai ngerawat masyarakat. Paham ya? Apalagi ngeluhin Allah. Kenapa ya Allah kok ngasih saya sial mulu? Berarti kamu nggak serius sama Allah. Iya emang diri saya tuh nah ya. Berarti kamu belum serius ngurus diri. Ya, nih. Dan itu satu-satunya obat itu. Nggak kemana-mana. Usdukillah yasduka itu kata Allah. Kata dalam ungkapan para ulama. Serius sama Allah, Allah serius sama kita. Kita nggak serius sama Allah, Allah juga. Kamu aja main-main sama saya main-mainin kamu ya. Marah. Kirain mainin Allah marah. Ayo, hidup ini cuma sekali. Yuk yang serius ah. Bukan salah sholatnya. Bukan salah mondoknya. Bukan salah tabliknya. Bukan salah kitabnya. Bukan salah Qur'annya. Karena ini semua udah melahirkan orang hebat. Kitanya yang udah berubah hakadha ya nih. Nah, maka yang dikehendaki itu adalah iqamatus shalah, bukan sholatnya. Yang dikehendaki itu serius di pondoknya, bukan mondoknya. Yang dikehendaki itu serius dakwahnya, bukan bilangan dakwahnya. Yang dikehendaki itu serius ngurus masyarakatnya, bukan idar-idar kesana kemarinya. Idar-idar. Bukan itu. Ya nih. Mafi dakhilik ya nih. Apa yang di dalam ini loh.
Serius nggak sama Allah? Serius nggak sayang sama masyarakat itu? Ketemu nanti, tapi kalau nggak serius nggak ketemu. Orang yang gagal bisnis emang nggak serius. Sisa waktu, sisa ilmu, sisa modal, nggak bisa. Nah, sehingga ini kan Nabi SAW bersabda, "Man lam tanhahu sholatu anil fasyal munkar fala sholatalah." Atau dalam hadis lain, "Lam tazidu minallahi illa bu'da." Siapa yang sholat tapi maksiat jalan, kemungkaran, fahsya itu yang terkait apa? Terkait kemaluan. Aib-aib terkait kemaluan atau mungkar, hal-hal buruk lain dalam hidup kok masih ngaco aja, mulut masih ghibah, mata masih kemana-mana. Kata Nabi SAW, itu orang belum sholat. Kata Nabi SAW, itu orang makin sholat makin jauh dari Allah. Bukan salah sholat. Nah, maka kata Syekh Abul Abbas Al-Mursi, gurunya Imam Ibn Athaillah Sakandari ini, udah menyatakan setiap sholat itu disebut baik pasti lafadznya iqamah. Paham ya? Tapi kalau sholat ingin disebut tidak baik, dia nggak ada iqamahnya. Kita lihat kan, alladzina, siapa tuh? Lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Siapa orang muttaqin? Sholatnya bener, sholatnya sempurna. Ya kalau kita udah sholat terus hidup masih berantakan, salah sholatnya bukan, kamu cuma sholat. Kata Allah, orang sholat celaka. Ayo, orang sholat yang nggak celaka, yang muqimunas shalah. Doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa aqamas shalah wa ataz zakah wal muqimis shalah. Tapi ketika sholat itu dikerjain gak baik, maka Allah sebut bukan qad aflahal mu'minun alladzina fi sholatihim khashi'un. Bukan. Allah sebut fawailul lil muqimin wala lil musallin. Lil musallin laisa lil muqimin lakin lil musallin. Bukan lil muqimin, diingat itu. Maka begitu. Celaka orang yang mondok, nggak ada. Jangan mau ditakut-takutin kalau kamu mondok termakan apa. Enggak, kiai-kiai hebat mah kaya semua. Bukan kaya lagi, anaknya banyak. Udah tua juga masih bisa nikah sama gadis kiai-kiai hebat. Jadi kalau kamu nggak hebat, walaupun kamu disebut ustadz, kamu jadi apa? Jadi perjaka tua kamu. Jadi bola pingpong orang kesana kemari nggak laku. Kenapa? Yang kualitasnya nggak ada. Oh, makanya benahi diri sendiri, sayangi diri sendiri. Kalau bukan kamu yang sayang sama diri kamu, mau siapa? Nah, ini terakhir. Nah, khusyuk dalam sholat itu terbagi 3. Semoga Allah jadikan kita yang nomor 3, tingkatan tertinggi. Ya Rob, kalau nggak enak. Yang pertama khusyuk, yang isinya tuh takut, merasa hina, merasa hancur di hadapan Allah. Itu bagi ubat dan zuhad. Depan Allah tuh takut gitu, ya Allah, tadi habis maksiat ya Allah. Ya Allah, hamba ini hina. Yang kedua, khusyuk yang isinya ta'zim, haibah, ijlal. Jadi ngagungin Allah, jadi ngerasa, ya Allah, saya berhadapan dengan yang maha hebat. Ya Allah, Engkau maha sempurna. Itu lil muridin asalikin, untuk orang yang sedang menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita pengen sampai yang ketiga ini. Allah, ini yang para ulama itu dulu. Kalau ada orang mau berisik, itu kata beliau, jangan sekarang berisik, ntar saya udah sholat baru berisik. Kalau kita kan sebaliknya, jangan berisik mau sholat. Kalau mereka enggak, itu saya baca dalam Tambih Muqtarin begitu. Kalau mau berisik ntar aja, saya sholat dulu ya, baru dia berisik, nggak keras. Bahkan ada yang masjid runtuh, masjid udah runtuh, dia nggak kena karena saking khusyuknya. Selesai sholat. Pada ini hancur. Orangnya pada kemana? Pada lari semua. Saking nikmatnya sama Allah. Ini khusyuk yang istrinya senang, gembira, bisa menghadap ke Allah. Ya Allah, dipanggil. Kamu Ki, coba dipanggil ke TV One. Suruh ngobrol sama siapa gitu. Ngobrol masalah apa, nge-gym seumpama. Kamu udah tahu ilmunya. Bangga gak kamu? Panggil Allah tiap waktu. Coba. Orang malam gak bisa bangun, kamu dibangunin.
Coba seneng gitu ya, makasih. Itu udah nangis aja di sini, makasih. Kok saya sih yang dipanggil? Makasih ya Allah. Udah. Nanti ada nih. Kamu jangan pikir balasan dulu. Kamu udah dipanggil Allah tuh kamu harus gembira. Kita sholat mikirin ntar dikasih berapa duit. Enggak, makanya itu. Udah anggap enteng aja duit. Dan sekarang saya udah nganggap duit tuh enteng. Ntar lagi banyak banget duitnya, bentar lagi. Nah, justru kalau kita taklukin kita nggak kepikiran, tenang aja. Ya, coba yang gembira ke Allah tuh yang gembira, yang senang, yang rindu, yang terima kasih. Kalau makasih, indah, dekat sama engkau indah, makasih, dikasih ilmunya, dikasih orang-orang terbaiknya. Ya Rabb. Inilah orang-orang yang sudah wusul kepada Allah minal arifin. Yang ini nanti disebut sebagai maqam qurratul ain. Maqam apa? Maqam qurratul ain. Mata, hati itu udah gembira. Tok dipanggil Allah. Dan ini maqam kayak Uzairon kalau kata saya. Wah, mau sholat tuh minta ini minta itu. Syukur tuh lo bisa sholat. Yang seneng kata beliau tuh sama saya. Dan ini makomnya Rasulullah SAW. Hubbiba ilayya min dunyakum salat. Kata Nabi SAW. Dalam urusan dunia, aku telah ditanam rasa cinta secara permanen, secara otomatis. Apa? Salat. Yang pertama, atib, suka sama minyak wangi. Maka jadi orang ahli agama harus wangi melulu. Beli minyak wangi yang mahal. Orang Arab tuh wangi melulu. Ya, bahkan mau kerja bakti yang wangi. Kadang kan kita kerja bakti pakai baju apek gitu. Ini mau kerja bakti jangan pakai yang bersih, yang kotornya sekalian apek. Apa begitu? Jangan. Kata Nabi SAW, aku dikasih seneng secara permanen, secara utuh dari awal apa? Suka sama parfum. Kemudian yang kedua, an-nisa. Suka sama perempuan. Berarti Nabi hyper. Oh enggak. Kamu ntar udah tahu deh. Kamu udah nikah. Beda perempuan itu. Udah nikah sama enggak beda. Tapi Nabi itu asli sayang. Kamu gak percaya no? Istri kamu ngegelayot di sini nih. Kalau umur nikah udah 5-7 tahun. Ngapain sih ini? Ngomong kayak anak kecil. Biar aku lagi deh. Males. Berarti kita gak cinta sama mereka. Nabi gak gitu. Cemburunya istrinya diladenin. Ini apa? Ajib Nabi. Yang terakhir, wajulat qurratu aini fis shalah, kata Nabi. Dan ketenangan hatiku, berbinarnya mataku, puncak kenikmatanku fis shalah. Marzuqna maqama qurratil ain fis shalah. Hadza wabillahi taufik. Semoga Allah berikan kita manfaat. Allah kasih kita terus doa. Ati sholatana khusyu'ah. Ati sholatana khusyu'ah. Allah maj'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina. Doa diresapi. Minta, kalau minta mah dikasih asli. Minta mah dikasih. Kalau nggak minta jangan salahkan Allah kalau nggak dikasih. Hadza billahi taufik. Subhanaka wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.